Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Aisyah Fitri. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu konsep penting dalam usul fikih, yaitu istisna. Nah, pada pembahasan kita kali ini itu akan mencakup 5 poin penting. Yang pertama yaitu pengertian istisna secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, dasar hukum istisna. Yang ketiga, kategori-kategori istisna. Yang keempat, kualifikasi istisna. Dan yang terakhir itu kedudukan istisna dalam hukum Islam. Nah, masuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian istisna. Yang mana secara bahasa, istisna itu berasal dari kata hasan yang artinya baik. Nah, kata hasan ini ditambah dengan 3 huruf yaitu alif, sin, ta yang kemudian menjadi kata baru yaitu istahsana yang bermakna mencari sesuatu yang baik dan menganggap baik terhadap sesuatu hal. Adapun secara etimologi, istisna itu berasal dari kata hasana yasunu hasanan. Bentuk masdarnya al-husnu yang artinya kebaikan lawan dari keburukan, al-qabih menganggap baik sesuatu, baik fisik, nilai, maupun keduanya. Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Basdawi, 400-482 Hijriyah atau 1010-1070 Masehi, ulama ahli usul fikih bermazhab Hanafi mengatakan istisna itu adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu ketentuan qiyas kepada qiyas yang lebih kuat, maupun mengkhususkan qiyas dengan dalil yang lebih kuat. Sedangkan menurut Imam Al-Syaitibi dalam Al-Muwafaqat jilid 5 halaman 194, ulama usul fikih bermazhab Maliki mengatakan istisna itu dalam mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Sedangkan menurut Imam Al-Syaitibi dalam Al-Muwafaqat jilid 5 halaman 194, ulama usul fikih bermazhab Maliki mengatakan istisna itu dalam mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat juz'i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf 1991 dalam ilmu usul fiqh Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah cetakan ke-7 halaman 79, istisna itu adalah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali atau jelas kepada qiyas kafi, yaitu samar-samar, atau dari kulli umum kepada hukum taksis karena adanya suatu dalil yang menyebabkan seorang mujtahid itu menyalahkan cara berpikirnya dan mementingkan perpindahan itu sendiri. Nah, yang terakhir itu ada menurut pandangan ulama Syafi'iyah terhadap istisna, yaitu Imam Syafi'i menegaskan jika Abu Hanifah dan Imam Malik menggunakan istisna sebagai metode istinbat, justru Imam Syafi'i menolaknya dengan tegas dari memandangnya sebagai cara istinbat hukum dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menegaskan sesungguhnya istisna adalah ketentuan hukum yang didasarkan pada selera. Nah, di tempat lain, Imam Syafi'i juga mengatakan barang siapa yang berpegang pada istisna berarti ia telah membuat syariat. Nah, Imam Syafi'i ini berkeyakinan bahwasanya berhujah dengan istisna berarti ia telah mengikuti hawa nafsunya karena telah menentukan syariat baru. Adapun yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah terlihat bahwasanya Imam Syafi'i ini beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istisna. Nah, dari beragam definisi yang diuraikan tadi, menurut para ulama, maka dapat diambil kesimpulan atau persamaan bahwa istisna itu adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syariat dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih kuat atau lebih cocok menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad, baik dengan cara meninggalkan qiyas jali dengan mengambil qiyas kafi sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz'i dari permasalahan yang sifatnya kulli. Oleh karena itu, jelaslah bahwa istisna itu tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu. Adapun yang kedua yaitu dasar hukum istisna, yang dimana dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.
Nah, yang kedua, dasar hukum istisan ada di Quran Surah Az-Zumar ayat 55 yang berbunyi, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adabu baghtatan wa antum la tash'arun," yang artinya, dan turutlah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Nah, yang ketiga, dasar hukum dari istisan yaitu ada di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 3600 yang berbunyi, "Marwahul muslimuna hasana fahuwa indallahi hasanun." Rawahu Ahmad, yang artinya sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin itu baik, maka menurut Allah pun baik. Hadis riwayat Ahmad. Nah, maksud dari dasar hukum istisan yang dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis yaitu diantaranya Quran Surah Az-Zumar ayat 18 yang sudah tadi saya bacakan dan Quran Surah Az-Zumar ayat 55. Nah, maksud dari kedua ayat ini itu menunjukkan pentingnya memilih hukum yang paling maslahat dan sesuai dengan tujuan syariat. Selain itu, hadis ini memperkuat bahwasanya pertimbangan para ulama atau mujtahid dalam menetapkan suatu hukum yang dianggap baik dan maslahat bagi umat yang merupakan bentuk kebaikan yang diakui dalam syariat, sehingga menjadi dasar penggunaan metode istisan dalam pengambilan hukum tersebut. Selanjutnya yaitu kategorisasi istisan. Yang pertama ada istisan bil annas, yang istisan didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis. Nah, contoh dari Al-Quran yaitu istisan dengan Al-Quran adalah hukum istisan dalam wasiat. Secara kias tidak diperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris karena mereka sudah mendapatkan warisan yang telah ditentukan. Namun, dalam beberapa keadaan ada kebutuhan untuk memberikan wasiat kepada ahli waris, misalnya karena peran atau kondisi tertentu. Nah, sedangkan di dalam dalil Al-Quran itu disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya ditetapkan atas kamu apabila kematian menghampiri seseorang di antara kamu, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Nah, ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maksud dari ayat ini menunjukkan bahwasanya wasiat kepada kerabat termasuk yang bisa jadi ahli waris pernah disyariatkan, meskipun kemudian hukum wasiat kepada ahli waris dinas dibatalkan dengan hadis tidak ada wasiat bagi ahli waris. Tapi sebagian ulama seperti mazhab Hanafi menggunakan istisan berdasarkan nas ini untuk membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat dan persetujuan ahli waris lainnya. Nah, yang kedua itu ada contoh dalam jual beli salam yaitu berdasarkan hadis. Dalam kias biasa menjual barang yang belum memiliki atau belum ada hukumnya tidak sah karena termasuk gharar atau ketidakjelasan. Nah, adapun dalil atau nas hadis tersebut disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, barang siapa yang melakukan transaksi salam hendaklah dilakukan dengan takaran dan timbangan yang jelas dan waktu yang pasti. Nah, maksud dari hadis ini itu menunjukkan pengecualian terhadap larangan menjual barang yang belum dimiliki. Maka dengan istisan, ulama membolehkan jual beli salam karena adanya kebutuhan dan nas yang membolehkan meskipun kias itu melarangnya. Yang kedua itu istisan di Al-Qiyas Al-Kafi, yang dimana istisan itu berdasarkan kias yang samar. Nah, contohnya yaitu seseorang yang telah mewakafkan sebidang tanah pertanian. Secara istisan, hak-hak yang bersangkut paut dengan tanah itu seperti hak mengairi, membuat saluran air di atas tanah tersebut sudah tercakup dalam pengertian wakaf secara langsung, meskipun hak itu tidak disebutkan secara terperinci. Sedangkan secara kias itu, hak itu tidak langsung masuk ke dalamnya, kecuali hak-hak itu tercakup di dalamnya atas ketetapan nas. Nah, yang ketiga itu ada istisan bil al-ijma, istisan yang didasarkan kepada ijma, yaitu contohnya kesepakatan para ulama tentang bolehnya akad pemesanan barang atau istisna. Dalam kias, menjual sesuatu yang belum ada atau belum dimiliki atau belum diproduksi adalah tidak sah karena termasuk gharar atau ketidakpastian. Namun, ulama sepakat membolehkan akad istisna, yaitu akad pemesanan barang yang dimana pembeli ini memesan suatu barang kepada penjual untuk dibuatkan sesuai spesifikasi tertentu dengan pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah, atau setelah selesai. Nah, mengapa diperbolehkan? Karena dalam praktik kehidupan masyarakat, akad semacam ini sangat dibutuhkan dan mengandung kemaslahatan besar, terutama di bidang industri maupun perdagangan. Nah, oleh karena itu para ulama sepakat untuk membolehkan akad istisna meskipun secara kias awalnya tidak diperbolehkan. Yang keempat itu istisan bi al-darurah atau istisan berdasarkan darurat. Seperti contoh membersihkan sumur yang terkena najis hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu.
Nah, istisan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat, seperti membersihkan sumur yang terkena najis hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu, menurut kias, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi karena alat untuk membersihkan air tersebut terkena najis dan tidak mungkin dapat dibersihkan. Tetapi, menurut istisan air itu bersih lagi dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Maksudnya, karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Yang kelima itu istisan bil al-urf atau istisan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak seperti mewakafkan buku, mobil, dan barang-barang lainnya. Dan yang keenam itu ada istisan bil al-maslahah atau istisan berdasarkan kemaslahatan, yaitu contohnya jika dokter laki-laki akan melakukan pengobatan namun pasiennya itu adalah seorang perempuan yang mana pasti melihat aurat perempuan tersebut sebab bukan mahramnya. Nah, maksud dari istisan bil al-maslahah itu adalah menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan atau manfaat yang lebih besar meskipun bertentangan dengan kias atau hukum. Nah, dalam hal ini maslahat itu menjadi pertimbangan utama untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan dan realitas. Secara hukum kias, orang laki-laki itu tidak diperbolehkan melihat aurat perempuan yang bukan mahramnya karena menjaga kehormatan dan batasan antara lawan jenis merupakan prinsip dalam Islam. Namun, dalam kondisi darurat atau kebutuhan mendesak seperti pengobatan medis, sebagian ulama itu membolehkan dokter laki-laki menangani pasien perempuan meskipun harus melihat auratnya selama tidak ada dokter perempuan yang tersedia, yaitu diperbolehkan karena menjaga kesehatan, keselamatan jiwa yang merupakan maslahat yang besar untuk menjadi prioritas dalam syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat tadi. Oleh karena itu, hukum kias dapat ditinggalkan demi kemaslahatan yang lebih mendesak. Nah, masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu kualifikasi istisan. Kualifikasi istisan melibatkan sejumlah prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi agar metode ini dapat diterapkan secara sah dalam hukum Islam, yaitu beberapa kualifikasi istisan meliputi yang pertama, kompetensi ilmu fikih, yang dimana pelaku istisan atau mujtahid harus memiliki kompetensi tentunya dan keahlian yang tinggi dalam ilmu fikih. Yang kedua, keadilan dan ketelitian. Tentunya mereka harus teliti dalam memahami konteks permasalahan dan mempertimbangkan berbagai implikasi serta dampak dari keputusan tersebut. Yang ketiga itu ada kemaslahatan atau maslahah, yang dimana istisan itu harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan umum atau maslahah, harus menghasilkan manfaat atau kemaslahatan yang lebih besar bagi umat Islam dan masyarakat secara umum. Nah, yang keempat itu kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, yang dimana keputusan istisan harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Islam. Yang kelima itu kepatuhan terhadap kias. Jika istisan melibatkan analogi kias dengan hukum yang telah ada, maka proses kias tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kias yang sah dan dapat diterima dalam hukum Islam. Nah, yang keenam itu ada ketersediaan naskah hukum yang jelas. Nah, yang ketujuh itu penerimaan masyarakat, yang dimana keputusan istisan juga sebaiknya diterima oleh masyarakat dan diakui sebagai upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian atau kompleksitas tertentu dalam penerapan hukum Islam. Nah, melalui memenuhi kualifikasi-kualifikasi tersebut, istisan itu dapat menjadi alat yang tepat dan sah untuk menjaga keberlanjutan hukum Islam dan memastikan bahwa ajaran agama tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman. Maka dari itu, kedudukan istisan itu dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, tidak setinggi nas. Nah, yang kedua itu berada di bawah kias dan ijma, yang dimana kias analogi dan ijma kesepakatan ulama juga memiliki kedudukan yang kuat dalam hukum Islam. Nah, yang ketiga itu adalah merupakan metode penalaran hukum yang diterima. Meskipun istisan berada di bawah nas, kias, dan ijma, metode ini tetap diakui sebagai alat yang sah dalam menafsirkan hukum Islam. Nah, yang keempat itu ada fleksibilitas dan responsif terhadap perubahan. Kedudukan istisan memberikan fleksibilitas dalam penalaran hukum dan memungkinkan respon terhadap perubahan zaman serta kebutuhan masyarakat yang berkembang tentunya saat ini. Nah, yang kelima itu ada terkait dengan maqasid asy-syariah, yaitu kedudukan istisan juga terkait dengan konsep maqasid al-syariah, yaitu mencapai tujuan-tujuan syariah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi istisan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.